Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat istiqamah. Niki istiqamah nikmat terbesar niki. Bahkan dikatakan oleh ulama kita, a'zamul karamat luzumul istiqamah. Karamah yang paling besar adalah senantiasa istiqamah. Ya niki karamah paling beli. Luwih dengan makin mita karamah. Mita akhirnya keramat, tau kelep, tau ngejim, tau apa malik? Ya, dula ngongkos sening Mataram dan lain sebagainya. Tapi ketahuilah karamah terbesar luzumul istiqamah, tetap istiqamah, tetap di atas Islam, tetap di atas iman, tetap di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap di atas tauhid. Di saat orang membudayakan kesyirikan, sulun-sulun tetap kita bertauhid. Di saat menyebarnya, merajalelanya kebid'ahan, sulun-sulun tetap di atas sunnah. Niki karamah yang luar biasa. Di saat orang perempuan berlomba-lomba bertabarruj, tiba-tiba ibu-ibu tetap istiqamah dengan hijab islaminya. Niki karamah terbesar dari Allah. Karena amun karena Allah, maka kita tidak akan bisa istiqamah. Detegin ini istiqamah. Sepintar-pintar teh, sealim-alim teh, mun dina sade itu keistiqomahan isi Allah gin telengser doang, gin lengser. Berapa banyak orang tidak mau sholat, tidak sholat berjamaah,
sulun-sulun saadikna ita keistiqomahan isi Allah untuk salat berjamaah. Berapa banyak orang di sana menyia-nyiakan waktunya dia memilih ngaji, dia memilih nuntut ilmu, dia memilih melajarin Islam. Sulun-sulun ida makin saadikna ida keistiqomahan untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Makanya niki karomah terbesar dari Allah, yaitu berupa senantiasa istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Bekaring tengendeng tipe Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keistiqomahan niki terus nesade ita sampai necabut nyawan teisi Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan niki bil khawatim, tergantung penutupnya. Tergantung penutupna umurnu. Umur niki ngumbe je penutupna wah. Mana bagus penutupna berarti bagus sepanjang umur. Mana cengeh penutupna berarti cengeh sepanjang umur. Angka ndak teremehang kah? Ya, ndak teremehang sunnahno. Meh tenyoba bid'ah sekali doang. Ngendeng anu? Jangan-jangan pas nggawe bid'ah tono cabut nyawan tekan la ilaha illallah. Meh tenyoba syirikno sekali. Ngendeng anu? Jangan-jangan di saat melakukan kesyirikan tono cabut nyawan teisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mangkili akhir zaman luwe kematian niki tanpa sebab. Banyaknya orang yang mati mendadak. Ini akhir zaman. Ciri-ciri akhir zaman, kejang kena tokol-tokol mati, kejang kena ngaji mati, ya, kejang kena kumpul kanca keluarga mati, kejang kena berdagang bahkan mati, kejang kena berkedek mati. Ya, jadi luwih mungkin sebab-sebab orang meninggal ya mendadak. Oleh karenanya onya-onya siapa tahu di saat kita mengerjakan kemaksiatan tono cabut nyawan teisi Allah Subhanahu wa taala wal iyadzubillah. Oleh karenanya jangan diremehkan. Sila tetap istiqamah. Tetap jaga tauhidno, jaga imanno, jaga Islam, jaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah, masih kita membaca kitab Riyadhus Shalihin, di mana kita masih di bab yang kedua. Beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan bab yang kedua at-taubah. Bab tentang taubat. Tobat. Nah, piaran tobat kembali raja'a. Tobat artinya tulak lengan embe aning embe, tulak lengan maksiat aning taat, tulak lengan bebaturan kence syaitan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ia kenana tobat. Dan tobat niki memiliki syarat. Oh, itu kipas. Oke, bismillah. Nomor pira melenda seke 2 telu. Oh, ngono sangke. Ya, masna wasula sawaruba jadi kan. Alhamdulillah. Nggih. Sedang-sedang deh. Nah, tengah-tengah. Alhamdulillah. 2 ya, tengah-tengah. Adil. Alhamdulillah. Sekik 2 telu berarti 2 dia tengah-tengah. Menempat kita tengah-tengah. 2,5 ke? Masa 2,5. Buka kembali. Jadi taubat artinya raja'ah, tulak. Dan syaratnya dikatakan 5 syarat taubat. Ya, pertama harus ikhlas karena Allah. Taubat niki harus ikhlas. Ya, bukan dia taubat karena dunia. Bukan dia tobat karena sakit misal atau buik kepe yang misal. Lagu tobat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian si kedua meninggalkan maksiat tersebut. Ya, bilinna maksiatnu. Si ketelu nyesal dari maksiat itu. Yang keempat berjanji tidak akan melakukan maksiat. Yang kelima taubat dilakukan di waktu yang masih dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berdua yang masa taubat nu menuah liwat masa nu maka dia berlaku taubat nu. Yang kelima taubat dari dosa yang berhubungan dengan Allah. Lagu amun dosa niki berhubungan dengan manusia maka berumbuk sekek malik, yaitu minta dihalalkan oleh manusia tersebut. 6 jarina. Amun maksiat niki berhubungan dengan manusia maka syaratnya 6. Amun maksiat niki yang dinara hubungan akan manusia hanya dengan Allah maka syaratnya pira? 5. Ikhlas, tinggalkan maksiat itu, menyesal telah melakukannya, berjanji tidak akan melakukannya, dan taubat dilakukan di waktu yang telah dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki syarat taubat. Nah, sudah kita baca beberapa dalil. Mungkin hadis terakhir dalam taubat niki dikatakan wa an Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Nabi itu bercerita niki orang-orang sebelum kalian, yaitu dari kalangan Bani Israel, arak sopuk dengan dia sudah membunuh 99 jiwa. Biar semati nawa siwa puluh siwa, subhanallah. Nyemati dengan dosa kode atau dosa belik? Dosa belik. Ya, beli gati dosa ini nih. Dan memang kita harus tobat dari segala dosa. Siaran tobat wajib tersegera bertaubat dari segala dosa. Nek kanggo tertunda tobat niki. Wajib taubat dari segala dosa. Dosa kecil, dosa besar, dosa bid'ah, dosa syirik, dosa kufur. Ya, semuanya ini wajib kita segera bertaubat darinya. Tidak boleh menunda-nundanya. Nah, mungkin dengan niki ya wahnya mati siwa puluh siwa dengan, subhanallah. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi. Kemudian dia bertanya tentang orang yang paling alim di muka bumi ini. Berketuaan ya. Araknya dengan alim tini. Kena peta ni meta dengan alim karena ia gina berkatuan tentang ilmu. Munta meta ilmu bertepeta lihat dengan si berilmu. Tiba-tiba orang niki fadulla ala rahibin, tapi si nunjukangnya salah. Tunjukangangnya ya seorang rahib. Rahib niki adalah orang yang soleh. Rahib ya, orang yang rajin ibadah. Baju beribadah, lagu je ndek na alim. Soleh lagu ndek na alim. Berarti arak tono soleh, arak tono alim. Soleh yaitu orang yang rajin beribadah. Alim yaitu orang yang memiliki ilmu. Nah, ini rahib ini adalah orang yang soleh. Menang rahib berarti ino Bani Israel yang soleh. Ya. Nah, tiba-tiba tunjuk angangnya dia dengan soleh. Ini aning berketuan. Berarti saya salah teh si mete dengan alim ini atau si nunjukang ini?
si nunjukang salah tunjukangang nih ya. Ya mete dengan alim, sulun-sulun dengan soleh tunjukangang nih. Fa'atahu, maka orang pembunuh ini mendatangi rohib tadi, mendatangi orang soleh itu. Faqal, maka dia bertanya orang ini, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahallahu min taubah. Berkatuan dan ceket cara berkatuan itu yang dah benengne cara berkatuan. Ngumbi aku berkatuan ya, dia bilang arak dengan wah nyemate siwa puluh siwa manusia. Arak dengan padahal si nyemate, iya nyemate. Nah itu yang dah ngono mun berkatuan, aku ini pelakuna ndak ngono. Ngadu bahasa orang lain kah? Nih ndak dengan aku nginam khamar ngombe angkuna ndak ngono. Arak dengan nginam khamar ngono be. Kan ide dengan ide masin deh. Dengan ide tuh deh. Dengan manusia dah ide deh. Yang ngono. Qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahallahu min taubah. Ada orang telah membunuh 99 manusia. Apakah orang ini masih berkesempatan untuk taubat? Ngono berkata. Faqal, tiba-tiba rohib ini mengatakan, la, ndenara kesempatan bertobat wah, ya beli gati dosa nih. Karena rohib ini dengan soleh ini deh, sehingga kadang-kadang ngedu perasaan kesolehannya ya. Nih jahat gati nih, siwa puluh siwa dengan semati ini. Ketuanin ya masih ara ke kesempatan tobat, tiba-tiba Nabi ngana ndara ngana. Ya. Faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Karena dia bilang tidak ada bekah ndara tadah wah ini ngana putus asa wah dengan ini akhirnya. Karena teparan dinara kesempatan untuk tobat Malik, Allah ni negeri nerima tobat tidak Malik, putus asa dengan ini. Karena putus asa akhirnya semati Malik rohib singone. Si tokna berkatuan. Karena sudah putus asa, dia negeri terima tobat si Allah, bekah sekali-kali beh semati dengan soleh ino. Wah ini mati siwa puluh siwa, nengke Malik ini mati seki. Pira jarina 100 genap wah 100 dengan semati nawa. Setelah dia membunuh masih ada rasa nyesal. Thumma sa'ala an a'lami ahli al-ardi. Kemudian dia bertanya lagi, meta Malik berkatuan Malik arake dengan si alim mana? Ya, berkatuan Malik meta ya dengan si alim. Fadulla ala rajulin alimin. Nah, mun kerja kena tunjukan ya. Ditunjukkanlah dia seseorang yang alim. Ini yang berkatuan. Faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubah. Berkatuan Malik arak dengan nyemate 100 manusia semati wah. Apakah dia punya kesempatan untuk taubat? Ngendong karena berkatuan tiba dengan alim ini. Faqal, maka orang alim ini mengatakan, "Na'am, iya. Masih ada kesempatan untuk taubat. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah." Siapa yang bisa menghalangi dia dari taubat? Enggak ada. Sebeli-beli dosa Anda masih bisa dia bertaubat. Ya. Kemudian dia minta saran dan orang alim ini mengatakan intaliq ila ardi kadza wa kadza. Kah ida nengke si milih tobat, pergilah ke tempat ini, ke bumi ini, ke desa ini. Fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala fa'budillaha ma'ahum. Karena le desa ini luwe dengan tono beribadah tipa Allah, maka beribadahlah kepada Allah bersama mereka.
Jadi setelah diberi dia jawaban, iya, terima na tobat si Allah Subhanahu wa taala, daka nuahnya mati 100 manusia. Setelah itu kemudian disuruhlah dia pergi ke sebuah desa. Di desa itu banyak orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tarji' ila ardik, dan jangan engkau kembali ke desamu lagi. Lalu tono tipa dengan si beribadah tipa Allah, ya, tinggallah bersama mereka dan jangan kembali ke desamu. Fa innaha ardusu, karena desamu ini desa yang buruk. Fantalaqa, maka berangkatlah orang ini, ya, untuk menuju desa tersebut. Hatta idza nasafat tariqa atahul maut. Begitu dia di tengah jalan, tiba-tiba didatangi oleh kematian. Berarti ngumbe dengan ini mati, ya. Kematian mendatangi dia, berarti ngumbe, ya, mati lelangan. Mati lelangan aning be, ini langan aning be. Langan naning desa si jenang ino. Desa jenang, desanya orang-orang soleh. Deneman sampai tono tiba-tiba mati dia. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Kemudian Nabi kita menceritakan sallallahu alaihi wasallam, begitu orang ini mati di tengah jalan, tiba-tiba dua malaikat berselisih. Malaikat Nabi niki malaikat rahmat kenca malaikat azab. Saya berhak membait dia ini, apakah malaikat rahmat kim bait dia sehingga dia mendapatkan rahmat Allah, ataukah malaikat azab din bait dia sehingga dia mendapatkan azab dari Allah? Berebutan malaikat. Ya, dua malaikat berselisih saya ingin bait ini. Faqalat malaikatur rahmah, malaikat rahmat mengatakan ja'a taiban muqbilan biqalbihi ila Allah. Malaikat rahmat mengatakan saya yang berhak mengambil dia orang ini karena dia telah datang ke desa yang baik dalam kondisi bertaubat dan hatinya sudah menghadap kepada Allah, maka sayalah yang berhak mengambilnya orang ini. Ngene malaikat rahmat ini, aku berhak bait ini karena dia sudah bertaubat. Wa qalat malaikatul azab, lagu malaikat azab milih baitian dah dengan mengatakan innahu lam ya'mal khairan qattun. Orang ini dia belum berbuat kebaikan sekalipun dan teman gawe kebaikan dengan ini kan. Dosanya masih 100 manusia semati dan dia belum melakukan satu kebaikan. Aku berhak baitian karena malaikat azab. Debat dua malaikat ini, ya, fa'atahum malakun fi surati adamiyin. Kemudian datanglah seorang malaikat lagi yang ketiga dengan bentuk manusia. Malaikat datang malik lagu bentuknya dirina mara bentuk manusia. Makanya malaikat itu bisa dengan rubah-rubah bentuknya, tapi selalu kepada sesuatu yang baik. Ya, berbentuk kepada sesuatu yang baik. Amun si berubah jadi hewan itu biasa jin. Jin dia bisa berubah ke sesuatu yang buruk. Adapun malaikat dia dengan rubah diri dan malaikat kepada sesuatu yang baik. Di antaranya niki, rubahna diri na mara bentuk manusia. Faja'alu bainahum ay hakaman. Kemudian malaikat si berbentuk manusia ini dia menjadi hakim antara mereka berdua. Faqal, apa ngana malaikat berbentuk manusia ini, qisu ma bainal ardain. Untuk menentukan saya si berhak bait dengan ini kah daripada ukur ngana ukur mbe si rapatan aningna lengan tawana si mati ini apakah rapatan aning desa soleh ataukah rapatan aning desa si pasyak ino. Apakah rapetan awak ini aning desa sing gawe-gawe kebagusan no, ataukah awak ini lebih rapet tipa desa si luwe dengan gawe kemaksiatan ini no. Ukur ya ngene.
fa ila ayyitihima kana adna fahuwa lahu, beje si rapatan naning awakna maka ino si berhak. Amun ternyata rapatan tipa desa dengan soleh, maka malaikat rahmat yang berhak ngambilnya. Lagu amun ternyata awakna ini rapatan tipa desa dengan si pasyak ino, desa nia si layak no, maka malaikat saya si berhak bait dia, malaikat azab berhak ngambil dia. Kemudian fahuwa law faqasu fawajaduhu adna ilal ardil lati arad, setelah diukur ternyata badannya lebih dekat kepada desa orang-orang soleh, ternyata lebih rapat tono. Faqabadathu malaikatur rahmah, maka malaikat rahmat mengambilnya. Dalam arti berarti mun rapatan tipa desa dengan pasek segin baiti mula malaikat azab gin bait. Lagu ternyata awakna lebih rapat tipa desa dengan soleh, maka diambil dia oleh malaikat rahmah. Hadis niki muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, kata Imam Nawawi, di riwayat yang lain, fakana ilal qaryati salihati aqraba bisyibrin faju'ila min ahliha, dan ternyata badannya lebih dekat ke kampung orang soleh hanya 1 jengkal. Bedanya kan cesino, sehingga diambil dia kepada orang-orang yang soleh. Ada sejengkal. Kadang ada remehang sejengkal ini, beli pengaruh nih, no. Ya, ndak teremehangna dosa kudi, no, beli pengaruh, no. Ya, arukah ada sekali mot ngenteng, oh nya anda sih sekali mot ini bareh. Ya, dosante wah pira misalkan pahalano 1 juta pahalano misal, gara-gara sekali mot dosa no 1 juta seki. Embe payu aning tene neraka kan remehang nyaw-nyawnya. Ya, taib. Kemudian di riwayat yang lain, fa auhallahu ila hadhihi anta ba'adi wa ila hadhihi anta qarrabi. Di riwayat yang lain dikatakan Allah memerintahkan bumi itu agar yang desa dekat, agar yang desa soleh ini mendekat ke tubuh orang itu, dan desa orang-orang jahat ini menjauh dari tubuh orang tersebut. Saya merintahang tanah ini, Allah merintahang, sehingga begitu diukur ternyata benar. Ya, dia dibawa kepada desa orang-orang saleh. Wa fi riwayatin, dan di riwayat yang lain dikatakan fana'a bi sadrihi nahwahu. Di riwayat yang lain dikatakan dadanya tiba-tiba condong ke sana. Ya, li satu ukur dadana sekedi, mun ngone kan sejengkal. Mun ini dadana sekedi condong begitu. Condong tipa desa yang saleh itu. Nah, niki hadis niki menunjukkan bahwasanya sebesar-besar dosa seseorang, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seseorang kalau dia taubat darinya. Makin terbaca beberapa faidah dari hadis niki. Tulisanganna itu isi Syekh Salim Id Al-Hilali hafizahullah taala. Syekh Salim niki salah satu murid dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Beliau mengatakan, yang pertama, faedah pertama dari hadis niki, jawazut tahadduthi an Bani Israil, bolehnya kita menceritakan tentang Bani Israil. Nah, kisah-kisah Bani Israil yang dulu boleh, silahkan dibicarakan. Fa inna fihim kanat al-a'ajib, karena pada cerita mereka banyak keajaiban-keajaiban. Contohnya niki, ya, orang yang diukur tempat meninggalnya oleh 2 malaikat. Lakin idza haddatsana ahlul kitab bi syai'in fala tusaddiquhum wala tukadzibhum. Lagu mun si bercerita ino langsung adalah orang ahlul kitab sendiri,
yang bercerita langsung itu adalah orang Yahudi sendiri, maka jangan kalian percayai dia dan jangan pula didustakan. Dendek desadu ya, dendek endah dendek desadu ya. Berarti apa tongkat? Au ke ngana au ang apa? Mana bercerita orang mereka au ang wah ndak sadu ya, ndak endah ndak sadu ya. Ya, sok peliwat ya. Ya, intinya boleh kita bercerita tentang Bani Israel kalau dia disebutkan oleh orang-orang yang saleh. Misalnya di antara misalkan disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka boleh lagi kita ceritakan kepada orang. Ya, karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Wa hadithu an bani Israil wala haraj wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Beliau bersabda yang artinya, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Seki ayat tau dah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai yang ini. Ya, ndak ke seki ayat tau dah tiba-tiba dua ayat sampai yang dah. Seki ayat tahu tak seki ayat sampai yang sampaikan walaupun satu ayat dan sampaikan tentang Bani Israel wala haraj dan itu tidak mengapa. Dan barang siapa berdusta atas nama saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muta'ammidan sengaja dia berdusta, falyatabawwa maq'adahu minan nar, sila na beitang diri na tao lembe neraka. Engkau nyawa jangan berani-berani berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki faedah pertama. Bolehnya seseorang menceritakan tentang Bani Israil. Yang kedua, an-nafsul basyariyatu fiha khairun asilun wasyarru wasu'u dakhilun. Jiwa manusia itu asalnya adalah memiliki kebaikan. Asal dari jiwa manusia niki dia memiliki kebaikan. Ciptaannya itu si Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bagus. Kemudian keburukan yang keluar dari kita, yang keburukan yang ada pada kita sekarang ini dakhilun, ini datang dari luar. Manusia ente jerang yang narak mempengaruhi dia akan bertauhid. Lagu terjadi kesyirikan pada dirinya gara-gara datang dari luar kesyirikan. Manusia ente jerang narak syubhatna nerima sunnah. Lagu mbele nganam pun nentang sunnahna syubhat dari luar. Ya, makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir itu lahir dalam kondisi suci. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Tapi kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau menjadikannya Nasrani atau menjadikannya Majusi. Berarti asal manusia begitu lahir fitrah suci dia. Lagu karena jari Yahudi dengan tuanam ya Yahudi, karena jari Nasrani dengan tuanam ya Nasrani, karena jari Majusi simbaran Majusi si nyembah api nu. Engkau nyaunya ndak ada nyembah api jemaah ini. Ya, nyaunya. Baik, kita kembali. Ya. Nah, Majusi penyembah api, semianya manusia dia jadi Majusi. Iya, orang tuanya, kedua orang tuanya. Berarti ini keburukan datang dari luar. Padahal pada dirinya Allah telah taruh pada dirinya kesucian. Nya jeneng wae sina setel itu. Lalu kemudian datang pengaruh-pengaruh dari luar, inilah kemudian yang menjadikan seseorang itu piarana buruk. Ini ngombe cerita ini nih, kodek suarana.
Faedah yang ketiga, fadlul ilmi ma'a qillatil ibadah ala kathratil ibadati ma'al jahli. Keutamaan ilmu walaupun ibadahnya sedikit dibandingkan banyak ibadah tapi ilmunya sedikit. Beluean bedue ilmu lagu sekedi ibadahna, atau luwe ibadah lagu sekedi ilmuna, lebih utama siluean ilmu walaupun ibadahnya sedikit. Kenana ibadahnya sedikit, dia nolak sholat maghrib ke. Nah, dia nino maksudnya ibadah sedikit. Yang wajib-wajib semua dia lakukan. Ya, yang haram-haram semua dia tinggalkan. Lagu ibadah yang mustahab tono sekedi. Ya, sholat sunnahnya kurang, sang sholat tahajudnya ndah kurang, sang puasanya ndah kurang. Lagu berdua ilmu. Nah, ini lebih mulia daripada dia soleh. Salat yang wajib-wajib semua dia lakukan, ibadah wajib semua dia lakukan, yang haram semua dia jauhkan, ditambah lagi dia dengan ibadah-ibadah yang mustahab. Lagunya jahil. Kira-kira lebih mulia ini si beralim lagu ibadahnya sekedi dibanding orang yang soleh lagu jahil. Besarakan dari hadis ini bisa kita lihat orang yang alim walaupun ilmunya sedikit, walaupun ibadahnya sedikit, lebih mulia daripada orang yang soleh banyak ibadah tapi dia jahil. Jelas tidak? Makanya kan isa wah ini subhanallah. Makanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, ya, karena berarti manusia ini 4 golongan ini manusia ini. Ya, ada manusia yang dia alim dan soleh. Ada manusia alim dan soleh. Ada manusia alim lagu ndek soleh. Si ketelu ada manusia soleh lagu ndek alim. Si keempat ada manusia ndek alim ndek soleh dah. Darangku ini, tentu si nomor sekian paling bagus. Dia alim dan dia soleh. Nah, nengke arak dengan si alim lagu ndekna soleh. Kemudian arak dengan si soleh lagu ndekna alim. Kemudian si keempat arak dengan si ndekna soleh ndekna alim, dah nyarla ini aja. Ya. Nah, ini si nomor 2 nomor 3 ini. Ya, ini memang kurang bagus. Bahkan si bahaya untuk muna alim dan dia fasik. Alim dan dia melakukan kemaksiatan. Ya, ini bahaya dah ini, sebagaimana orang yang saleh tapi dia jahil. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, ta'awwadzu billah min fitnatil abidil jahil wa fitnatil alimil fajir. Berlindunglah kepada Allah dari fitnah orang soleh yang jahil dan fitnah orang alim yang jahat. Alim lagu jahat, soleh lagu ya jahil. Dua-duanya bahaya ini. Iya. Soleh lagu jahil marangone ndena ara tobat ngene-ngene payurung dengan tobat di sini. Ya, alim lagu ya jahat. Akhirnya selapu kanggu. Nginep ngombe aku dek kanggu kebe. Betaruh ngombe aku kanggu sila be. Kan repot itu deh. Hanya menjual kata alimnya itu. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, berlindunglah kepada Allah dari 2 ini. Fa inna fitnatahuma, kata beliau, fitnatun likulli maftun. Karena fitnah mereka berdua itulah fitnah bagi semua orang yang terfitnah sekarang ini. Selabu dengan si terfitnah nengke dalam arti akhirnya menyimpang dari kebenaran,
ino gara-gara dua jenis manusia ini. Gara-gara orang soleh yang jahil, akhirnya dia memberi fatwa tanpa ilmu, dan gara-gara orang alim yang jahat, sehingga dia memberi fatwa dengan hawa nafsunya. Besi sesuai hawa nafsuna, ino jari fatwa yang dia keluarkan. Jadi bahayanya orang yang soleh tapi jahil, dan alim tapi jahat. Terakhir, ya, ma'alallah. Atau nek ngombe-ngombe kita liwat sekedi. Nggih karing telu soalnya niki. Bakas berkaring 5 lagu tersingkat-singkat ya. Yang keempat, al-jahilu aduwu nafsihi. Kejahilan itulah musuh diri kita ini. Musuh sebenarnya kita adalah apa? Kejahilan kita. Begitu ada kejahilan pada diri kita, berarti arah musuh kita ini yang akan membinasakan kita, yang akan menghancurkan kita. Karena luwe dengan hancur gara-gara nabi kejahilan. Maka kejahilan ini musuh diri ini. Oleh karenanya angkat tugas kita telawan kejahilan ini, jangan hilang dengan itu, supaya tidak ada yang memusuhi kita. Makanya Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatuhu. Ilmu nde narak ngalahang ya bagusna, amun bagus niat dengan ini, ngombe kenana bagus niat dalam menuntut ilmu, yanwi rafa'al jahli. Menuntut ilmu tujuannya untuk mengangkat kejahilan. Nuntut ilmu tujuannya kan hilang musunta ini nih. Saya musunta jahil ini, musunta barang-barang. Jadi nuntut ilmu tujuannya untuk mengangkat kejahilan. Wa raf'ul jahli an ghairihi, dan mengangkat kejahilan dari orang lain. Mun wah ilang kejahilan niki kan aman nih tendara musun toh. Angka simia itu makin bersual, saling salahang dan lain sebagainya, nabi kejahilan. Kamu lah hilang kejahilan ini aman wah itu. Ya angka siaran nuntut ilmu niki padayang na yang mara jihad fi sabilillah. Karena saya lawan tene kejahilan lawan. Nabi minta berbahasa, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Saya sungguh dengan balik menuntut ilmu, maka dia sedang di jalan Allah, berperang di jalan Allah sampai dia pulang. Terakhir, mungkin faedah terakhir yang kita ambil, babut taubati maftuhun min jami'idz dzunubi wal khataya. Bahwasanya pintu taubat selalu terbuka dari segala jenis dosa, kabiruha wa saghiruha, dari dosa paling besar maupun dosa yang kecil-kecil. Sebelum hadis niki, ada hadis tentang pintu yang berada di daerah barat. Pintu niki lebar, selebar perjalanan 40 tahun. Dia tidak akan tertutup pintu niki sampai terbit matahari dari arah barat. Pintu nabi niki pintu tobat. Dikatakan di riwayat yang lain, perjalanan 70 tahun lebar lawang ini, dengan sekik kusen aning kusen berikutnya perjalanan 70 tahun besekumbe ke lebar lawang ini. Angka karena ya belik lawang niki sebelik-belik dosa bawitama tono. Sebelik-belik dosa bau utama le pintu taubat tino, dalam arti sebelik-belik dosa anda munda tetu-tetu taubat tipa Allah, maka akan diterima taubat sida oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa syirik paling syirik gawe misalkan, atau dosa kufur paling kufur misal gawe dengan, kemudian ngendeng maaf ida tipa Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memaafkannya selama lengkap syaratnya. Biar syaratnya ngenteng 5 kalau hanya berkaitan dengan Allah.
Itu ikhlas, tinggalkan dosa itu, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya. Yang kelima, dilakukan di waktu yang taubat itu diterima. Lagu munah buye waktune je mendarat tadah. Ya, nah niki dia ya beberapa faedah dari hadis niki. Mudah-mudahan bisa dipahami, munara sindikman paham bisa ditanyakan nanti setelah azan insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan dulu sila. Shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barik ala Muhammad wa ala ali Ibrahim.
Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah salatul qa'imah nabiyina Muhammadin al-wasilah wal fadilah ba'ats maqama mahmud. Nggih, sila. Jadi beto nanusil tongkat menurut dalai ini karena mereka sebut kayaknya ia bertolak belakang. Al-ilmu hadithullah walau kana fasiqan, al-jahlu aduwullah walau kana abidan. Para tuan publik ini jadi sangguan desa saya itu nongkat di kitab ini yang kami nilai. Al-ilmu habibullah. Walau kana fasiqan. Kan ngeri ini nih. Wallahu alam, ini bahaya ini. Ucapan ini kan. Wallahu alam. Justru di sini dibilang al-bakhilu aduwullah walau kana rahiban. Ini simbuti ini. Orang yang bakhil itu musuh Allah walaupun dia seorang pendeta atau orang yang soleh. Kemudian bakhil musuh ini. Ya lagu ini juga Nabi Arana dikatakan dia hadis, lagu hadisnya hadis palsu maudhu. Ino siara le buku hadis palsu. Ya, yaitu hadis yang mengatakan al-bakhilu aduwullah. Orang bakhil itu adalah musuh Allah walaupun dia orang soleh. Adapun beru orang yang alim adalah kekasih Allah, fasik mah repot itu ini. La ilaha illallah. Sekarang iblis alim atau ndek? Wah, luar biasa alim nih iblis. Ya, bahkan dia soleh juga sebenarnya. Dia alim dan dia soleh iblis ini. Makanya akhirnya dia jin yang sejajar kedudukannya dengan malaikat aning surga. Malaikat kencana berbaur karena naik kelas ya iblis ini dari kelas jin menuju kelas malaikat karena keilmuannya dan kesolehannya. Lagu ya rasa kayak penyakit Nabi, penyakit kesombongan. Suruh sujud tipa Adam dan memilih. Kan ku sujud tipa Adam ke lengan tanah idem ya ini, nah ku lengan Nabi, sombong dia. Akhirnya gara-gara satu dosa terlaknat dia, dikeluarkan dia dari surga. Berarti ini iblis pasek ketunde, pasek. Padahal alim dan dia pasek. Apakah dia kekasih Allah? Dia justru musuh Allah ya. Musuh Allah dia. Padahal dia alim, ya, tapi gara-gara satu kepasekan, Nabi kepasekannya tadi kesombongan. Gara-gara satu kepasekan akhirnya dia menjadi musuh Allah. Jadi untuk kita dengan maknana wallahu alam niki menyelisih apa yang kita ketahui. Ya, yaitu orang yang alim bendara gawe ilmuna, amun ilmuna niki tidak menghilangkan darinya sifat kepasekan. Karena ilmu kan bukan itu tujuan. Lagu Nabi tujuan teh amal, mengamalkannya. Dengan berilmu lagu dia namalang ilmuna maka dia narak manfaatnya ilmunu. Ya, dia berilmu ini akan bermanfaat kalau dia diamalkan. Wallahu taala a'lam. Hingga waktu inolai sempat kami pada ngajum sopuk dengan ini lebih pedes nuyuknya dengan ini. Masya Allah. Berilmu ya. Nah, betul ilmunya, ilmu tedes sebenarnya. Ya alim. Jadi anu teh kan anu alim cara nanti alim ini kekasih Allah. Saya enggak tahu yang ngaji apa, tahu yang baca hadis. Masya Allah. La ilaha illallah. Jadi kan sini kanggo orang di bahinu sebut teluk kene. Nggih. Kan sini kanggo. Kemarin ini insyaallah kan disebut manusia ini. Sehingga ngajum teh ya manusia ini gawe sejahat ini lebih jauh anina dan kafir rampokna. La ilaha illallah. Bagusnya angkat dengan berilmu ini kekasih Allah.
Terus siaran dengan jahil musuh Allah nak kan pasti ibadah nentang no. Kaca batu-batu singirang ngaji. Nggih. Baik, jadi telanjutang ya ngana. Jadi arah dengan alim cekat yang baca ibarat. Ya. Lagu perampok. Ya, dan dia ngimpan apa rana sadina TDS mangan dan lain sebagainya. Subhanallah. Kan hak manusia aja rampoknya ya. TDS di sadina mangan, kebalikan jamaah ini. Lebih mulia kira-kira manusia atau TDS? Jawab manusia lebih mulia, harusnya hak manusia lebih kita jaga daripada hak TDS. Karena kebalikan ini. Sun hak manusia rampas TDS sadina leka subhanallah. Angka dengan ini wah ketahuan wah dia nalim ini. Mun alim pasti so hak manusia akan lebih dia dahulukan. Ya, lagu angkuna ya alim ini tidak menjadi benar perbuatannya merampok itu. Coba kita lihat mungkin firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari para pendeta dan para rohib. Ya, nah di sini ada istilah ahbar, ada istilah ruhban. Ruhban ini orang solehnya ahlul kitab, marokat ngone. Ahbar ini orang alimnya ahlul kitab. Sesungguhnya kebanyakan para ahbar, orang-orang alim ahlul kitab dan orang-orang soleh ahlul kitab, la yakuluna amwalan nasi bil batil. Mereka memakan harta-harta manusia dengan cara yang batil. Akhir ayat Allah mengatakan fabasyirhum bi'adzabin alim. Kabari dia akan dapat azab yang pedih. Padahal ya alim, padahal yang soleh, lagu mbait harta dengan cara yang batil, pasek yang baru nukah, maka dia diancam dengan azab yang pedih. Angka kealimannya, kesolehannya tidak menjadikan perbuatan ngerampoknya itu menjadi benar. Ini nabau. Ya, tetap itu menjadi dosa dan tetap itu menjadi perbuatan pasek. Nah, kemudian maraino kondisinya kanggo kita nasihatin ya, benasihatin ya. Ingkari kemungkarannya, ndak ada ngoloang ya. Ya, orang dia ngerampok ke dengan alim ngendeng ndak. Ya, yuk kan pelo jadi ini nih. Selaku apa ini ya, nek rubiah aja kena kata anu kita mendengar. Selaku anu Allah doa. Allah Taala doa mimpinnya. Nah, ini hendak penyembah hijrah. Kan dengan wujud pembaliknya. Mah, sebut gaya nih. Jadi doang palingin. Baik, itu menunjukkan kejahilannya. Dia mengatakan ini selapuannya milik Allah. Iya, hukum asal. Lagu kan harta ini bagi-bagi yang insya Allah tipe manusia-manusia. Ya, sehingga tidak bisa diambil begitu saja. Ya, memang hukum asalnya selapuan ini Allah ngepiang. Lagu bare bagi yang malik. Ya, ini untuk si fulan, ini untuk si fulan, ini untuk si fulan. Lagu si asli ngepiang sei Allah asli ngepiang. Sehingga dia terganggu itu bebait sembarangan kan dia kanggu. Harus dengan cara antaradin minkum, saling reda itu besadi. Baru kemudian nesah berpindah harta tersebut. Wallahu taala alam. Fadhal Bu. Masalah taubat itu biasa kan begitu ampunan Allah itu begitu besarnya. Iya. Tapi dalam surat Al-Baqarah ketika Adam bersalah itu dia meminta ampun kepada Allah, lalu Allah mengampuninya dengan melihat hatinya bahwa Adam itu tidak bersungguh-sungguh ketika berbuat dosa itu. Lalu bagaimana? Ini seperti ancaman bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh, Ustaz. Akan tidak diterima dosa permintaan maafnya, ya. Iya, jadi seorang mukmin harus menggabungkan antara rasa harap dan rasa khawatir. Di saat dia bertaubat, dia berharap taubatnya diterima oleh Allah. Tapi juga ada rasa kekhawatiran, jangan-jangan taubatnya tidak diterima oleh Allah.
Bahkan dalam setiap ibadah ini harus terkumpul dua hal tadi. Ya, kita pertama berharap mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga ada kekhawatiran. Bisa jadi ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, Allah ini hakim. Dia maha bijaksana. Siapa yang dia terima ibadahnya, siapa yang dia tidak terima, itu dia tahu. Ya, memang pantas dia ini untuk diterima ibadahnya, memang pantas dia ini untuk tidak diterima ibadahnya. Ya, jadi seorang mukmin itu harus menggabungkan yang tadi. Ya, harus menggabungkan antara rasa harap dan rasa cemas. Kalau hanya harap saja, nanti akhirnya kita meremehkan dosa-dosa. Ya, atau mau cemas doang, akhirnya pada putus asa dia. Karena putus asa akhirnya tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita ini selalu dua hal tadi, harus ada rasa harap, terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diterima amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk tobat ini. Ya, kita bertobat, tetap bertobat dengan harapan diterima oleh Allah. Tapi juga ada rasa cemas, jangan-jangan tidak diterima. Sehingga kita tetap merendah kepada Allah, kita tidak ujub, ya, membanggakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Luwe itu nak beribadah seolah-olah wah beli pahala tengah. Saya jamin itu berdua luwe pahala. Ya, nak salat maghrib, setelahnya salat isya, ngono salat asar. Ya, apakah sudah jamin itu diterima oleh Allah? Kan belum. Sehingga tidak bisa kita sombongkan dia. Ndak tengenang aku soleh ngenteng saya marah dia soleh. Mbe buktina terimanya ke ibadah dari si Allah, kan kita tahu ya. Sehingga kita nggak bisa menyombongkan diri. Dia tebung bangga yang diri karena kita nggak tahu ibadah kita ini diterima atau tidak. Tapi kita hanya bisa berharap. Nah, ini harapan, ada harapan. Tidak sama sekali ditolak, tidak, tapi ada harapan. Berharap untuk diterima. Ya, dan ini yang kita cari terus sehingga kita terus beribadah karena ada harapan untuk diterima. Tapi bukan berarti tidak diterima sama sekali semua, akhirnya kita tidak mau beribadah, putus asa akhirnya. Ya, jadi seorang muslim harus menggabungkan yang dua ini, menggabungkan rasa harap sehingga dia terus-menerus beribadah kepada Allah, dan ada rasa khawatir sehingga dia tidak bangga, dia tidak ujub, membanggakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam bertobat. Ya, kita berharap mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, disertai pula rasa cemas. Jangan-jangan taubat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terus kita bertobat. Angka Nabi sallallahu alaihi wasallam sejelo pira kali na taubat? Lebih dari 100 kali. Ya, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Makanya disyariatkan kita baca ini istighfar dan taubat niki le zikir pagi. Pira kali terbaca ya? 100 kali terbaca. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Terus. Belum lagi istighfar selesai sholat, belum lagi istighfar kita kafaratul majlis. Makanya beliau istighfarnya lebih dari 100 kali. Begitu kata amalangnya dah. Ya, tekarang-karang yang maaf di Allah Subhanahu wa taala, tekarang-karang taubat. Siapa tahu nanti kita dari yang ratusan itu ada di antaranya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Nggih, silakan. Hadis tentang malaikat innamal a'malu bil khawatim. Nggih. Kan sangat menentukan di akhir itu. Jelas penjelasan. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Ini menunjukkan pentingnya istiqomah. Tetap ngono. Nengkaida berada di atas kebaikan. Maka besar harapan sida akan meninggal di atas kebaikan. Orang yang sudah tahu ini, sekarang dia sudah bagus dan dia tahu ya, akhir daripada umur itulah penentu. Ia negara dalam kebagusan, akhir daripada umur itu adalah penentu. Sehingga di nerani dia ninggalan kebaikan ini. Kenapa? Karena akhir daripada umur itulah penentu. Sehingga di nerani ninggalan kebaikan ini. Bagi mereka yang buruk,
gawe kemaksiatan, kepasekan. Selama ida masih hidup, bau arak kesempatan untuk merubah diri. Pelo keburukan 50 tahun keburukan doang gawe, syirik, bid'ah, dosa belik, nginem dan sebagainya, pegawai bilang jelo ini. Nah, selama ida masih hidup masih ada kesempatan tobat. Karena begitu sudah tobat le akhir hayat, maka seluruh dosa-dosa itu akan terampuni. Lagu dengan si tetap istiqomah di atas kemaksiatan, dikhawatirkan dia ini mati dalam kemaksiatan, mati dalam keburukan. Angka segera ke tobat. Makanya ini pentingnya hadis ini, ya, yaitu amalan tergantung daripada akhirnya. Bagi yang sudah berada dalam kebaikan, ndak bilin kebaikan ini. Karena jangan-jangan pas idem bilin ya, tono cabut nyawa, ndak kerepot itu. Sehingga sia-sialah kebaikan-kebaikan itu. Bagi side yang mengerjakan keburukan, maka masih ada kesempatan untuk menutup hidup dengan kebaikan. Begitu kita tobat, tono cabut nyawa si Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh keburukan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu secara singkat niki, wallahu taala a'lam. Nggih, Pak Guru. Alhamdulillah. Bagaimana caranya kita untuk mengokohkan diri supaya kita tetap takut kepada Allah? Masya Allah. Misalnya, tidak dengan duit kan takut kita menuntut, tak boleh balik dia sempel atau nah supaya jangan terjadi seperti itu. La ilaha illallah. Nggih. Ya, jadi ingat dosa menyendiri itu, maksiat sendiri itu. Ya, di dalam sebuah hadis ada seseorang yang dia membawa pahala sebesar gunung Tuhama. Beli gunung pahala no. Para beli gunung pahala no. Begitu dia mau ambil pahala itu, tiba-tiba hancur pahala itu. Lebur, hilang. Gara-gara apa? Gara-gara ditampilkan dosa dia di saat dia sendiri. Angka dosa masih terani berbuat dosa di saat sendiri, itu menunjukkan lemahnya keimanan itu. Ya, bahwasanya ibadah si gawe teniki bukan atas dasar keimanan. Lagu atas dasar apa? Dilihat oleh manusia. Sehingga kesolehannya hanya di saat dia bersama manusia. Ya, begitu dia menyendiri hilang kesolehan. Maka periri, ya, periri iman. Ngombe caranya cara hadis tadi, hendaklah selalu berbaur dengan orang-orang soleh, selalu berbaur. Mara bahasa nengkeno pindah circle atau circle bahasa bacaannya. Ya, cari circle yang bagus, berbaur dengan orang-orang yang soleh. Karena dikatakan sahib, teman itu menarik. Teman yang dia memiliki ketakwaan di dalam kesendirian, gini menularan yang itu bareh. Ya, menular. Sehingga bareh le saat temesa milu itu marah iya. Ya penting nih no, berdua batur si memiliki ketakwaan, kesolehan. Sehingga begitu kita sering berbaur dengan dia, keluntuk itu isi kesolehannya. Kalau sudah ada keimanan yang kokoh kayak tadi itu, pas temesa-mesa bau itu gin piarana melawan dosa-dosa tadi. Bau itu gin ngeremas kah nganu. Ampun tersebut tanding kuku terus. Ya, ndak ke bareh, nek ke ide. Ngantu sari dengalin dina bau harus tersedang ini aja. Harus tersedang, apa tersedang ini? Ini kotakan ini, sedang jamaah ya. Ya, kalau sudah kuat iman sedang. Sahabat lain begitu turun pengharaman tentang khamar, langsung sautna khamar niki berkendi-kendin tebokna kendina ngenu. Sehingga beceklah Madinah niki. Ndek dan nunang ya. Kenapa? Karena itu harta haram. Ndek dan nunang aja mah. Besekumbe kieu hajina, jangan endis kota Madinah ngana. Besekumbe liter sautna ini. Darah istilah lah tuna ini kan pira juta kene ngenteng darah istilah juta-jutaan mun barang haram. Saut tuh. Ya, oleh karenanya ndak tetunang-tunang remes ya. Ngombe cara ngone pertama kayak yang tadi itu. Berbaur dengan orang-orang
saleh. Kemudian berdoa dengan tulus kepada Allah. Akik sebagaimana dia memperbaiki zahir kita, ya, di saat kita bersama yang lain periri na isi Allah, maka kah na periri endah le saat sembunyi, le saat mesak-mesak na periri endah ita isi Allah Subhanahu wa taala. Doa Pak Guru. Kemudian yang ketiga, banyak-banyak menuntut ilmu. Ya, karena ita luwe ita maksiat gara-gara dia tanah nau. Dia tanah nau akan dampak maksiat. Kalau kita sudah paham dampak maksiat, tahu pasti kita ngerugian itu maksiat ini, maka otomatis kita akan meninggalkannya. Makanya orang yang maksiat bisa juga dikatakan dia orang jahil. Orang yang soleh bisa dikatakan dia orang alim, karena dia bermaksiat lantaran kejahilannya. Ya, makanya dikatakan saya mendapati efek daripada maksiat saya pada istri dan kendaraan saya. Jadi maksiat ini berefek ya kenanda. Sampai tipe seninaknya, sampai tipe kendaraannya, tipe anaknya berefek endah. Kita ngerukuk nengke, siapa tahu istri kita nanti bangkang ya, dia milih mati, anak tuh ngelawan ya. Nggak ada salah anak deh. Jangan-jangan gara-gara apa? Maksiat kita. Ya, bahkan ada dikatakan seseorang ya pernah dia punya dua seninak. 2 kali kena merari dengan tangan. Senina si pertama nelayak ngana. Ia girang maksiat ngencaina. Maksiat doang. Sehingga Nabi karena maksiat ngana angka bali ini dinah tenang. Dinah tenang le bali ngana. Terus arak doang bepesede. Luwe tekek le bali ne, luwe begang, luwe kelape, subhanallah. Dan kemudian dia menikah dengan wanita yang salihah. Dan subhanallah, Bali ini beda ini, Bali yang sama. Dia niti leka tiba-tiba tekena. Dia niti leka begang. Anaknya masalah mati-mati, seninaknya mengidap dengan kita ya. Karena bersamanya dia melakukan kesalehan. Angkanda becat-becat kesalahan kanaknya. Itu kan kanak nang macal me kan padahal mana macal. Senina asli padahal dia gerang maksiat, begang sili ne begang toloangna lim lah toloangna racun toloangna padahal dia ini. Di mana ning akhirat wah ta'azab bejulu le dunia isi Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwasanya maksiat ini pasti ada efeknya, ada efeknya. Nah, orang yang sudah tahu efek ini maka dia akan meninggalkan maksiat tersebut. Angka rata-rata kita ini bermaksiat gara-gara kejahilan. Yang kepentingnya terus menuntut ilmu, terus ngaji, sehingga kita akhirnya mengetahui dampak daripada maksiat. Ya, dengannya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita untuk meninggalkan maksiat. Ruku arak mudarat Pak Guru. Arak mudarat ruku. Luwe. Wallahu taala a'lam. Silakan. Nggih, silakan. Terakhir mana? Waktu. Tentang karomah ini Ustaz. Tentang karomah. Karomah ini kan cuman Allah jadi karomah kan? Nggih. Terus arah itu usaha anta untuk meraih karomah ini Ustaz, coba sebutan gitu. Masya Allah. Jadi karomah ini pemberian dari Allah. Iya. Karomah itu pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kata al-karam, kemuliaan. Jadi dengan sadina karomah berarti ia mulia yang ya isi Allah. Nah, ngombe carante ake temu karomah. Ake temu karomah terjadi wali Allah. Harus dijari wali Allah ampo de mau karomah. Sayaran wali Allah ini alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siaran waliullah orang yang beriman dan bertakwa. Tingkatang iman, tingkatang takwa. Iman yaitu melaksanakan semua perintah Allah. Takwa yaitu menjauhkan semua larangan Allah. Jari wahidu waliullah daka dia toleka li atas ai, daka dia datang kelep, dia datang ngejim. Selama sida beriman, sida bertakwa, maka sida adalah wali Allah. Terus bareng ngombe bentuk karomah terbesar orang kata ngone istiqomah. Tetap di atas tauhid, tetap di atas sunnah, itulah karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kadang-kadang bareh saat ini kita sesuatu isi Allah Subhanahu wa taala. Seperti karomah diberikan kepada Umar bin Khattab. Saat khutbah tiba-tiba kita pasukannya kena perang.
Di luar negeri itu no perang, pergi tangin si Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia bisa merintahkan pasukan itu. Kijang kena khutbah padahal perintahan dia lengan gunung ino, ne lengan arah musuh tono. Bawinya ada instruksi di saat dia sedang berkhutbah. Maryam adik karomah, dia datang tiba-tiba di saat beribadah, tiba-tiba datang buah-buahan musim dingin di saat dia berada pada musim panas. Buah-buahan musim panas di saat dia berada pada musim dingin. Tiba-tiba buah-buahan datang. Maryam beribadah sekarang di mihrabnya itu, beribadah di kamar nino. Apakah untuk mendapatkan buah-buahan dia beribadah ini? Hindi, untuk iman dan takwa. Lalu kadang-kadang saat ini marang onek buah-buahan. Kadang-kadang saat ini nggita sesuatu. Ya, jadi ndekna ino petana kan ndekna buah-buahan ino petana, ndekna parana nggita sesuatu ino petana. Tapi dia tujuannya adalah membicara akhirnya merealisasikan iman dan takwa. Nang ke arah ke gawe ne ideng kelep lagu gawe syirik, arah gawe den kelep. Ndara gawe tan kelep lagu gawe syirik. Ngejim lagu gawe syirik dara gawe ne. Yang penting itu adalah istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah, di atas iman. Bauatun de marangone mau hal-hal yang aneh itu tidak penting. Si penting niki adalah istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Jelas dah. Bekah sila terakhir tuan rumah soal ini. Dia temi ngenang de ini sila. Sesungguhnya manusia itu dijadikan sempurna-sempurnanya. Nggih. La ilaha illallah. Kemudian dijatuhkan ke tempat yang serendah-rendahnya. Jadi dia kan ini maksud nggih, jadi manusia niki telah diciptakan dalam penciptaan terbaik. Penciptaan terbaik itu adalah bentuk manusia ini. Penciptaan makhluk terbaik adalah bentuk manusia niki. Ya, nah dia manusia terbaik lagu gara-gara ndekna beriman, ndekna bertakwa, radadnahu asfala safilin. Kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah. Padahal dia terbaik. Begitu dia tidak beriman, jadilah dia makhluk yang terendah. Angka manusia niki mun beriman, dia akan lebih mulia dari malaikat. Subhanallah. Tai kelas malik. Lagu mun kafir, ia lebih hina dari binatang. Nengke ini standar ini makhluk ini. Be muliayan manusia atau binatang? Maaf, manusia atau hewan? Manusia lebih mulia. Ya, lagu nengke mun maksiat, mun kafir, kufur dia, maka dia lebih hina dari hewan. Karena hewan memang tidak diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia diberi akal. Lagu tiba-tiba kan ke ia lebih sesat daripada hewan. Padahal manusia diberi akal. Dan di saat dia berhasil menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, maka dia akan lebih mulia dari malaikat. Kenapa dia lebih mulia dari malaikat? Karena malaikat ini dia taat kepada Allah lantaran tidak dikasih hawa nafsu. Manusia arak hawa nafsuna, arak hawa nafsuna. Nah, manusia arak hawa nafsuna, mampu dia mengalahkan hawa nafsunya, gara-gara itulah dia lebih mulia dari malaikat. Ya, jadi manusia ini diciptakan dia dengan penciptaan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kebanyakan mereka nanti dikembalikan dia ke tempat terendah, paling bawah. Bahkan lebih bawah daripada hewan dan binatang niki. Kenapa demikian? Karena apa yang telah dia diberi yaitu akal niki, ya, tidak mampu digunakan dengan cara yang baik. Akhirnya dia menjadi orang yang berada pada tempat yang terendah. Jelas tidak? Jadi akal bermanfaat sekali. Hawa nafsu juga bermanfaat. Bermanfaat ke hawa nafsu ini atau sia-sia ke atau ngorayang ke hawa nafsu ini? Bermanfaat hawa nafsu ini. Akal juga bermanfaat. Dengannya kita bisa menalar ayat-ayat Allah, perintah-perintah Allah. Suruh nita sholat, tautaran sholat gara-gara ada akal. Hawa nafsu juga demikian. Adanya hawa nafsu, makanya manusia berkembang jadinya.
Amun di nara hawa nafsu kan punah itu. Dia nengen oke, darah hawa nafsu dia temeli ngumbi-ngambi, tokol-tokol ya balik. Dia temeli yang kepeng, dia temeli yang nine, dia temeli yang kedudukan. Kan punah itu. Punah atau ndek? Punah itu. Abu Sa'di itu hawa nafsu. Cuman akal dan hawa nafsu niki kemudian disupiri dia oleh syariat. Ya, syariat nyupirin akal sehingga akalnya berfungsi dengan baik. Syariat menyupiri hawa nafsu sehingga hawa nafsu berfungsi dengan baik. Mun temele nina menikah ngana syariat. Mun temele harta berdagang ngana syariat. Ya. Karena memang hawa nafsu dibutuhkan. Mun darah hawa nafsu bahkan dinarak selapu bapa ini. Arakna bangunan marah ini gara-gara apa? Hawa nafsu. Milih tebalina jeneng ngenteng anu akhirnya mulai itu miaran semen lah, miaran bata, miaran keramik dan seterusnya gara-gara ada hawa nafsu. Akhirnya luwe itu ini nu. Mun darah hawa nafsu kan dia terlahir endah itu. Ya, jadi semua itu penting, cuman makin perlu disupiri oleh agama. Akhirnya kena entukna akal, akhirnya kena tauna hawa nafsu niki. Mudah-mudahan jelas. Bayeruana niki yang bisa kita paparkan. Wah, lebih nih, lebih 10 menit. Ya, kita minta maaf atas kelebihan niki. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.